Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak, dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita semuanya berupa nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kita bisa berkumpul untuk mengikuti majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita lakukan pada sore yang berbahagia kali ini bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa? 18. Habis tanggal 18 apa? Tanggal berapa? 19. Semangat teman. Emang ada apa sih di tanggal 19? Bali ya. Pulang ke rumah liburan ya, Masya Allah. Berapa bulan? Ya, sebulan kurang 2 minggu ya. Sebulan kurang 2 minggu kurang lebih ya. Berarti sekitar 2 mingguan, karena sebulan itu ada 4 minggu. Antum itu libur Lebaran ini sekitar 2 mingguan kurang lebih ya. Lama apa sebentar itu? Lama lah ya. Disyukuri, siapa tahu tahun depan lebih bisa nambah ya. Wa in syakartum la azidannakum. Apabila kalian itu bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Mending 2 minggu daripada libur pas Lebaran 2 hari kemudian suruh berangkat. Nah, lemes ya. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena besok antum akan safar pulang ke rumah masing-masing, maka kajian sore ini kita akan membahas tentang sedikit mengenai bekal ketika antum liburan di rumah. Mengenai bekal ketika antum liburan di rumah. Jadi bekal libur ketika lebaran ya. Beberapa bekal ketika antum libur lebaran. Insya Allah nggak banyak ya. Ana cuma bawakan 5 saja, 5 bekal ketika antum nanti safar pulang liburan di rumah. Bekal yang pertama yang sudah seharusnya antum bawa, yang sudah seharusnya kita bawa ketika liburan di rumah nanti, yang pertama adalah jelas ketakwaan. Bekal pertama yang harus antum bawa ke rumah adalah apa? Ketakwaan ya. Nanti di akhir ana kasih hadiah nih, ada 5
bagi yang bisa jawab ya. 3 Al-Quran, 2 buku bacaan. Bekal yang pertama apa? Ketakwaan. Kenapa selalu bekal pertama itu ketakwaan? Kenapa? Karena itu adalah bekal yang terbaik. Karena ketakwaan itu adalah bekal yang terbaik. Siapa yang mengatakan bahwasanya ketakwaan itu adalah bekal yang terbaik? Yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa tazawwadu, kalian berbekallah, fa inna khairaz zadid taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Maka kita harus membawa bekal yang terbaik, yaitu ketakwaan. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di rumah. Kita harus menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan di rumah. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mentang-mentang sudah liburan di rumah, di kamar sudah nggak ada siapapun, cuma antum dengan HP antum, cuma antum dengan teman-teman dunia maya antum, nggak ada musyrif, nggak ada ustadz, nggak ada panggilan, nggak ada CCTV. Kemudian dengan seenaknya antum buka situs-situs yang selama ini antum tahan di pondok. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau antum sampai seperti itu, maka berarti antum tidak membawa bekal ketakwaan. Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika kita sedang di rumah, di situ di rumah kita nggak cuma di rumah. Selain pegang HP, kadang kita juga bisa leluasa keluar rumah. Nah, di situ mulai mata kita sudah mulai diuji. Mungkin ada tetangga kita yang tidak menutup aurat. Wah, lumayan kayak seger nang pondok, apana pemandangan kayak gini. Akhirnya apa? Diumbar pandangannya. Ini adalah tanda dia tidak membawa ketakwaan ketika di rumah. Jadi takut sama Allah, menghindari larangan Allah itu nggak cuma di pondok, tapi juga di mana? Di rumah. Justru itulah ujian yang sebenarnya untuk menguji sudah seberapa barometer agama antum. Antum pengen ngecek nih, level agama antum sudah level berapa pas antum keluar pondok. Jadi sing dicek we udah level game terus ya. Level keimanan kita juga harus dicek. Ketika kita lagi di rumah, kira-kira iman kita masih tebal atau sudah tipis? Nah, ya besok dicek itu ujiannya ya. Ketakwaan kita akan diuji ketika sudah di rumah. Ini yang pertama, bahwasanya bertakwalah kepada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Kertasnya sini. Mas, kertasnya. Ya. Sini kertasnya. Biasanya anak tulisan nih, sini. Sini. Ini teles. Teles kenapa ya? Astaga. Ya, jangan lempar-lemparan lagi ya. Ini satu ini anak. Nanti kalau ada yang lempar-lemparan lagi, yang diambil bukan kertasnya, tapi bocah. Ya. Ini bocah, maju. Ini untuk peringatan saja, kertasnya. Ya. Sampai mana tadi? Ketakwaan. Bahwasanya ketika kita pulang nanti liburan di rumah, kita harus membawa bekal ketakwaan. Nabi SAW mengingatkan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Dimanapun, berarti nggak cuma di pondok, nggak cuma di masjid.
Kalau kita nggak bisa menjaga ketakwaan di masjid, Evan, bagaimana di luar masjid? Kalau kita nggak bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan amal soleh, dengan sibuk ibadah, lalu bagaimana di luar Ramadan? Lebih parah, ya. Makanya pada kesempatan kali ini kita harus bertekad, berazam untuk jauh lebih baik daripada sebelumnya dalam masalah ketakwaan. Kemudian bekal yang berikutnya, yang kedua, sudah seharusnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Momen liburan itu adalah momen emas untuk memperlihatkan akhlak kita kepada orang tua. Momen liburan adalah momen yang sangat tepat untuk membalas kebaikan-kebaikan orang tua. Selama ini antum di pondok, balas budi antum kepada orang tua antum itu yang secara zahir belum kelihatan. Karena antum jauh dari ibu antum jauh dari abi antum. Nah, besok pas liburan, mereka berdua ada di depan mata antum. Maka berbaktilah kepada mereka. Jangan antum sudah jauh di pondok, jauh dari orang tua karena antum di pondok, nggak pernah ngubungi mereka, nggak pernah telepon, nggak pernah ketemu, pas di rumah jauh-jauhan lagi. Disibukkan dengan gadget, disibukkan dengan game online, disibukkan dengan bukber, disibukkan dengan teman-teman yang lain, keluar motoran, trek-trekan, Allahu Akbar, ngabuburit. Lah selama ini orang tua antum itu di rumah kangen sama antum. Liburan cuma berapa hari tok, orang tua ditinggal lagi. Sedih kan? Antum sebagai anak-anak santri, maka jangan sampai seperti anak yang bukan santri, ya. Tunjukkan bahwasanya ilmu agama yang antum pelajari di sini itu benar-benar bermanfaat. Di antaranya adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Dan berbakti kepada kedua orang tua termasuk kewajiban. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentauhidkan Allah. Tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jasa mereka, Ivan, kalau kita balas itu nggak akan pernah bisa. Jasa kebaikan orang tua kita, kalau kita membalasnya, tidak akan pernah bisa. Makanya pada saat itu pernah diceritakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu lagi menunaikan ibadah haji. Kemudian didatangi oleh seorang laki-laki dari Yaman, gendong ibunya, tawaf. Bayangkan, tawaf. Antum tahu tawaf? Keliling Ka'bah. Sambil apa? Gendong ibunya. Setelah tawaf ini, laki-laki itu nemuin Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Lalu bertanya, wahai Ibnu Umar, saya jauh-jauh dari Yaman sampai ke Mekah, gendong ibu saya untuk haji. Dan ketika tawaf, ibu saya gendong. Apakah perbuatan saya ini sudah membalas jasa kebaikan ibu saya yang telah merawat saya dulu sampai sekarang? Apakah perbuatan baik saya ini sudah membalas jasa ibu saya, wahai Ibnu Umar? Kata Ibnu Umar, wallahi, demi Allah, tidak. Belum. Meskipun satu hentakan nafas ketika ibumu melahirkanmu itu belum dibalas. Jadi ibu kita itu ketika melahirkan kita, berapa nafas yang dihentakkan?
Cuma sepisan, 2 kali, 3 kali, berkali-kali. Kata Ibnu Umar, antum kalau bawa ibu antum tawaf muter, sehentakan nafas pun itu belum dibalas sama antum. Bayangkan, berarti kan jasanya sangat luar biasa. Maka kebangetan kalau misalnya ada anak kok durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibu. Itu enggak ada mental laki-lakinya, itu enggak ada. Mental seorang laki-laki itu dilihat ketika dia berbakti pada ibunya. Laki-laki kok enggak berbakti sama ibunya, itu mental kerupuk. Ya, itu bukan laki-laki sejati. Laki-laki sejati adalah dia yang sangat menghormati ibunya. Dia yang sangat berbakti kepada ibunya. Apapun yang ibunya inginkan, dia akan penuhi selama tidak melanggar syariat. Pernah ada cerita, ya, kisah nyata, seorang pemuda Mesir atau Arab, anda lupa, itu dia memiliki orang tua, ibunya, maaf, gila. Ya, ibunya gila. Tapi si laki-laki ini Masya Allah sangat berbakti sekali sama ibunya. Sampai suatu hari ibunya ini dibawa ke sebuah rumah sakit untuk diperiksa jiwanya. Maka dokternya pun kaget. Ini ibu kamu? Ini ibu kamu? Iya dok, ini ibu saya. Dengan bangganya dia mengatakan, ini ibu saya. Padahal ibunya itu apa? Gila. Akhirnya di tengah-tengah obrolan itu, ya, ketika sedang mau diobati, ibunya tiba-tiba ngelihat ke sebuah televisi, ngelihat di TV itu ada Mekah, gambar Mekah. Lalu ibunya bilang ke anaknya, ayo kita sekarang ke Mekah, ayo kita sekarang haji, katanya kita mau haji. Bayangkan, lagi neng rumah sakit, nagih haji ming anaknya. Lalu anaknya bilang, iya bu, sebentar ya bu, kita lagi berobat, insya Allah nanti kita berangkat haji. Dokternya kaget, ibumu gila dan kamu akan memenuhi keinginan ibumu untuk haji? Iya dok, karena dia adalah ibuku dan aku telah berjanji apapun yang diminta oleh ibuku pasti aku akan turuti. Ya, maka sang dokter itu pun singkat cerita ngasih resep obat, kemudian mempersilahkannya keluar dan dokter itu nangis sejadi-jadinya. Dokter itu merenung betapa berbaktinya si laki-laki ini. Bayangkan, ibunya itu gila semenjak dia bayi, semenjak di kandungan bahkan. Jadi bapaknya itu menceraikan dia ketika umurnya baru beberapa bulan, si laki-laki itu di kandungan. Lalu diceraikan karena gilanya itu, nggak sembuh-sembuh. Ya. Jadi selama kecil, selama bayi sampai dewasa, yang rawat itu neneknya. Ibunya nggak ngerawat sekali. Bayangkan, ibunya nggak ngerawat tapi dia tetap berbakti. Nah antum, siapa yang ngerawat antum? Tanggane, ninine, kakine? Ibu kita yang ngerawat. Lalu mana jasa kita? Besok buktikan. Kalau antum benar-benar sebagai lelaki sejati, berbaktilah kepada ibu antum. Ini bekal yang kedua. Berbaktilah kepada orang tua, bapak dan ibu, terutama ibu kita. Lalu yang ketiga, bekal yang harus kita bawa adalah jangan habiskan waktu hanya untuk bermain. Jangan habiskan waktu hanya untuk bermain. Terlebih lagi di 10 akhir Ramadan ini. Ya. Jangan sampai kita malamnya sibuk untuk sesuatu yang haram atau mubah atau makruh, siangnya meninggalkan kewajiban-kewajiban. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Hakim, sebagian ulama menilai hadis ini sahih. Rasulullah SAW itu mencela seseorang yang menghabiskan malamnya untuk tidur terus. Bayangkan, malamnya digunakan untuk tidur terus dan siangnya digunakan untuk urusan dunia. Itu dibenci oleh Rasulullah SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga membenci. Dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda, innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadin
sakhabin bil aswaq, jifatin bil lair, himarin bin nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat benci kepada seseorang yang hatinya keras, yang dia itu bangga dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Jawadzin, dan Allah Subhanahu wa taala itu membenci orang yang sombong. Sakhabin bil aswaq, Allah Subhanahu wa taala juga membenci orang yang suka teriak-teriak di pasar. Sapa gue sing senenge ngorong-ngorong nang pasar? Preman ya. Orang yang sukanya teriak-teriak di pasar. Berisik ya. Yang sukanya ganggu. Nah, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jifatin bil lail, himarin bin nahar. Orang yang menghabiskan malamnya untuk tidur dan siangnya untuk masalah dunia terus, seperti himar. Himar itu apa? Keledai. Bayangkan, ini orang menghabiskan malamnya untuk apa? Tidur. Tidur, sesuatu yang mubah. Itu pun tercela. Bagaimana dengan orang yang malamnya digunakan untuk nge-game terus? Game isinya musik, aurat, omongan kotor maning. Kira-kira lebih dimarahin sama Allah atau tidak? Jauh lebih dimarahin. Orang yang menghabiskan malamnya tidur tanpa ibadah saja itu tercela, apalagi yang menghabiskannya untuk maksiat. Atau untuk nonton drakor, ya, anime, Allahu Akbar. Dugem, astagfirullah. Ana sing dugem? Bangetan. 10 terakhir Ramadan kok malah dugem. Dunia gemblung ya. Dugem. Maka hati-hati. Lalu setelah itu Nabi SAW berpesan, wa alimin bi umri dunya wa jahilin bi amri akhirah. Ya. Dan Allah itu sangat benci kepada orang yang pintar dalam masalah dunia tapi bodoh dalam masalah akhirat. Nah, ini pesan yang ketiga, jangan sampai kita menghabiskan waktu di 10 hari terakhir ini. Apalagi di malam-malam ganjil ya. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhiri min syahri Ramadan." Kalian carilah malam-malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, yaitu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya sebisa mungkin 10 terakhir bulan Ramadan ini, ya 10 hari terakhir ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan digunakan untuk bermalas-malasan, apalagi untuk bermaksiat. Kemudian yang keempat, bekal yang berikutnya adalah jaga kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Jagalah kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Ya, berupa sholat 5 waktu, puasa. Dijaga itu. Jangan sampai antum liburan malah sholatnya bolong-bolong. Jangan sampai antum liburan malah puasanya medot. Ya. Kebangetan lah. Bocah SD sekarang itu juga Masya Allah, puasa full sehari. Masa antum sing wis metu jakune, duhur wis lemes medot, ngisin-ngisin nak. Udah kelihatan jenggotnya, brengosnya, rambutnya sudah tumbuh. Rambut apa? Ya semua. Ya. Masa puasanya medot, ngisin-ngisin lah. Kalah nang bocah sing nembe wingi lahir. Jaga itu puasa Ramadan. Karena pernah didapati santri ketika mondok puasa Masya Allah ketone rajin, ternyata preinan puasanya melu prei. Olah. Datang bulan, datang liburan. Wong lanang kok datang bulan. Jadi yang keempat, jagalah kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Kemudian yang kelima,
ketika mudik, ketika antum safar pulang nanti, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sibukkan selama perjalanan dengan Al-Qur'an. Selama perjalanan sibukkan dengan apa? Al-Qur'an. Mungkin sebagian antum ada yang pakai headset di bis, di mobil atau di motor. Jangan sekali-kali dengerin musik. Jangan. Enggak ada yang tahu kita di perjalanan itu apa yang terjadi. Ya. Karena pesan jangan antum dengerin musik. Ustaz, kan enggak ada yang tahu, Allah tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu. Antum ketika sedang dalam perjalanan, apalagi dalam momen-momen mudik, itu banyak truk, banyak bus lalu lalang, hati-hati. Tawakal kepada Allah, bukan malah maksiat. Malah ngrungokna dangdut Allah. DJ-an, kalau jeduk-jeduk, celananya cingkrangan tapi kayak gini. Murotal Ustaz, orang mungkin ngrungokna murotal kalau kayak gini. Gak mungkin. Ya. Hati-hati. Mbok talang apa? Nabrak apa? Ya apapun itu, nggak ada yang tahu. Nabrak bis atau nggak nabrak ya ketabrak. Bayangkan, lagi jedak-jeduk, bres. Ya nek isi urip sih alhamdulillah, isi tayang sadar bagi yang sadar. Nek labas kepriwe? Labas Sukabumi, labas Balikpapan. Endi gue Balikpapan? Di Balikpapan mati maksudnya. Ya. Kalau sudah labas gitu kira-kira matinya itu husnul khotimah apa su'ul khotimah? Lah gue antum jawab dewek. Ya. Antum bisa ngira-ngira sendiri. Fitrah antum akan menilai, oh mati kayak gini berarti husnul khotimah, mati kayak gini su'ul khotimah. Maka ana pesan, jangan sampai antum ketika safar nanti yang disibukkan oleh telinga antum itu adalah musik. Atau lisan antum dengan nyanyi-nyanyian, jangan. Ya. Tapi sibukkanlah dengan zikir, baca Al-Quran, dan hal-hal yang bermanfaat. Atau baca buku-buku agama. Inilah 5 bekal yang sudah seharusnya kita bawa. Sekarang masuk ke pertanyaan. Pertanyaan pertama. Berapa jumlah surat dalam Al-Quran? Ini nih tadi. Ya. Iya. Hah? Berapa? Masya Allah, betul. Antum mau mana? Al-Quran apa ini? Milih. Ya, betul. Yang mana? Ini. 6. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pertanyaannya, 1000 bulan itu sama dengan berapa tahun? Yusuf ini. Hah? 83 tahun. Anak tampung dulu ya. Ada jawaban lain? Antum. Iya, antum. 80 tahun anak tampung. Antum. 72. Anak tampung lagi. 81. Ada lagi? 82. Ada lagi? 80? Iya, belum ya, antum. 73. Ya, antum. Ya, antum dulu yang baju hijau. 84, belum. Antum. 78, belum. Sebut kabeh. 60, belum. Masya Allah, mumtaz. Ini maju. 83 tahun lebih 4 bulan. Barakallahu fiik. Milih, Masya Allah. Zen. Barakallahu fiik. Tinggal Al-Quran ya. Aja pada lemes ya.
Pertanyaan berikutnya. Ada seorang ulama, dia menggambarkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu hendaknya seorang muslim harus lebih cerdas dari kuda pacu. Kuda pacu itu, kuda balap, kalau sudah mendekati garis finish, maka dia akan semakin kencang. Kira-kira siapa nama ulama itu? Siapa nama ulama itu? Kemarin sama Ustadz Syafi disinggung nggak? Bahas Lailatul Qadar disinggung nggak? Siapa yang tahu? Kayak tadi aja nyebutin satu-satu itu. Jadi kata beliau, betul. Hah? Yang keras? Imam Mahdi? Imam Malik? Bukan. Jadi kata beliau, seorang muslim itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir, dia harus lebih cerdas daripada kuda balap. Belum? Apa, Sof? Hah? Siapa? Imam Al-Jauzi? Asy-Syafi'i? Belum. Udah nggak ada yang mau nyoba lagi? Imam siapa? Al-Baihaqi Ibnul Jauzi, ya, rahimahullahu ta'ala. Tadi Anda sudah menyebutkan cuma kurang Ibnulnya. Dah, karena udah sore, siapa yang bisa menyebutkan 5 bekal tadi? Antum? Jangan lihat. Terus? Ketakwaan, berbakti kepada orang tua, terus lengkapi coba. Satu lagi. Ya, nih, ada. Terakhir. Antum kelas berapa? 9. Yang MA mau? MA mau? Sebutkan namanya dia siapa? Yang mana ini? Antum? Siapa namanya? Benar? Nah, betul. Nanti. Ya, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.